Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi perihal apa aja yang dimaksud dengan zat aditif pada oli dan apa gunanya. Nah, berikut adalah penjelasan daripada zat aditif yang ada pada base oli. Aditif berguna yaitu untuk menghasilkan sebuah oli atau pelumas. Setiap bahan dasar oli, baik itu mineral maupun sintetis, perlu ditambahkan dengan zat aditif. Komposisinya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan merek sebuah oli. Dengan penambahan zat aditif di base oli tersebut, oli dapat berfungsi maksimal untuk mengurangi gesekan antara komponen di dalam mesin dan keausan, serta mengendalikan kontaminasi atau deposit sehingga tidak mengganggu kerja mesin. Oli juga dapat berfungsi mendinginkan dan memindahkan panas yang timbul akibat proses pembakaran dan gesekan antar komponen di dalam mesin. Nah, berikut adalah ada 9 zat aditif yang terdapat pada oli mesin pada umumnya, dan berikut juga fungsi-fungsinya. 1. Antioksidan, ya, mencegah terjadinya proses oksidasi pada molekul pelumas. Kedua, deterjen, menjaga permukaan logam agar bebas bersih dari kotoran. Ketiga, dispersan, mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi atau terdistribusi merata dalam pelumas. Keempat, anti karat atau korosi, mencegah terjadinya karat pada bagian logam yang berhubungan dengan pelumas. 5. Anti-wear, artinya mencegah gesekan dan keausan permukaan mesin. Keenam, friction modifier, meningkatkan tingkat kelicinan film pelumas. Ketujuh, power point dispersion, menjadikan pelumas tetap mudah mengalir pada temperatur rendah. Kedelapan, anti-foam, mencegah terbentuknya busa ada pelumas. 9. Viscosity improver, menjaga viskositas oli pada suhu rendah dan tinggi, dan menjaga mesin bersih dari lumpur dan endapan. Lalu bagaimana dengan oli Suzuki? Ya, oli Suzuki sendiri namanya saat ini adalah E-Star. Mari dengarkan penjelasan berikut perihal oli E-Star Suzuki. Pada tahun 1980-an, Suzuki memulai pengembangan pelumas untuk mengejar performa terbaik di pasar domestik Jepang. Pelumas ini diberi nama E-Star, yang berarti star, bintang, yang menuntun menuju performa yang estetik atau menyenangkan. Seiring besarnya ekspektasi terhadap produk E-Star dengan teknologi tinggi yang dikembangkan melalui sejarah panjang dan dedikasi, tim engineering Suzuki telah memformulasikan E-Star dengan tepat
untuk memberikan perlindungan dan daya tahan optimal bagi mesin dan lingkungan. Maka di tahun 2020, PT Suzuki Indomobil Sales memperkenalkan E-Star sebagai produk Suzuki Genuine Oil dan Chemical sekaligus meluncurkan oli E-Star Norway Street 20 SN ke pasar Indonesia. Jenis oli pelumas E-Star. Oli pelumas E-Star yang akan diperkenalkan di Indonesia pada bulan Februari 2020 tersedia untuk jenis bahan bakar bensin dengan tipe F7000 pelumas berbasis semi sintetis, F9000 pelumas berbasis full sintetis dengan performa lebih tinggi dengan spesifikasi Norway Street 20. Saat ini pelumas E-Star Norway Street 20 SN telah mencapai standar API, American Petroleum Standard tertinggi, yaitu SN. Hal ini berarti E-Star F9000 Norway 20 SN memiliki kualitas oli mesin terbaik. Keunggulan daripada API SN yaitu 1. Meningkatkan perlindungan piston terhadap deposit akibat temperatur tinggi. Pengendalian sludge yang lebih baik untuk membantu memperpanjang usia dan menjaga kondisi mesin tetap bersih. Meningkatkan perlindungan pada kondisi putaran mesin rendah. Ramah lingkungan. Lebih kompatibel terhadap alat pengendali emisi seperti katalitis converter. Lebih kompatibel terhadap seal-seal di dalam mesin. Kualitas base oli viscosity index tertinggi, artinya hemat bahan bakar, menjaga kondisi mesin. Residu karbon sedikit, ini adalah efek negatif bagi mesin. Penampilannya jernih, performa indeks grade base oli, dan kandungan ketidakmurnian minimum, indeks usia pelumas. Selain itu, oli E-Star Norway 20 API SN memiliki yang namanya teknologi molybdenum. Teknologi molybdenum ini membentuk lapisan keras yang rata di permukaan metal pada mesin. Hal ini memungkinkan adanya pengurangan gesekan yang membuat penghematan konsumsi bahan bakar. Jadi itu adalah kelebihan dari oli E-Star Suzuki yang baru saja diperkenalkan di awal tahun 2020, yaitu Suzuki Indomobil Sales. Nah, inilah oli-oli yang digunakan untuk mobil-mobil kekinian dari produk-produk Suzuki. Jadi jangan salah pilih oli. Hai Suzuki Family, kali ini kita akan masuk pada istilah-istilah yang terjadi pada oli, yaitu oksidasi. Oksidasi sering terjadi pada pelumas. Seiring berjalannya waktu, selama penggunaan oli, pasti yang namanya oksidasi akan terjadi pada oli mesin kendaraan Anda, hingga oli tersebut
dilakukan penggantian secara berkala. Nah, Suzuki Family, oksidasi pelumas adalah penguraian oli secara bertahap yang menyebabkan pelumas mesin tidak efektif. Oksidasi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penggabungan suatu zat dengan oksigen. Apa yang menyebabkan oksidasi? Oksidasi adalah proses kimia alami karena adanya sel hidup. Ketika kulit buah dikupas atau dipotong, maka dinding sel akan rusak dan memudahkan oksigen untuk masuk sehingga kandungan buah berinteraksi dengan oksigen dan merubah warna menjadi coklat atau dikenal dengan enzymatic browning atau pencoklatan enzimatis. Apa itu pencoklatan enzimatik? Adalah merupakan reaksi oksidasi yang terjadi pada beberapa makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga menyebabkan makanan berubah warna menjadi coklat. Reaksi oksidasi terjadi pada makanan dan juga non-makanan. Oksidasi terjadi juga pada logam. Oksigen dapat menyebabkan terbentuknya karat pada beberapa logam dalam hitungan hari. Pernahkah Anda memperhatikan piringan rem Anda atau disc brake kendaraan Anda akan berbunyi setelah membiarkan mobil Anda diam selama beberapa hari dalam cuaca lembab ataupun basah. Suara itu adalah kampas rem mengikis karat dari permukaan disc brake akibat oksidasi. Oli mesin tidak kebal terhadap oksidasi. Saat minyak bereaksi dengan oksigen, terjadi perubahan kimia permanen yang menyebabkan molekul minyak kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa masalah pada pelumas, termasuk pembentukan lumpur dan endapan yang mengurangi efisiensi mesin dan meningkatkan risiko kegagalan mesin. Peningkatan viskositas oli yang mengurangi efisiensi bahan bakar. Penipisan aditif mengurangi efektivitas minyak. Degradasi yang dipercepat menyebabkan Anda lebih sering mengganti oli. Panas juga merupakan penyebab daripada oksidasi minyak. Setiap kenaikan suhu sebesar 8 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius akan menggandakan laju oksidasi pada oli. Panas bukanlah satu-satunya percepatan oksidasi. Logam, asam, dan air tertentu juga dapat mempercepat oksidasi. Begitu juga dengan volume udara yang masuk dalam jumlah besar yang dikenal sebagai busa. Ini adalah juga faktor utama yang membuat oksidasi. Lalu Anda bertanya, bisakah kita mencegah oksidasi oli mesin? Sayangnya tidak ada alam tidak kenal lelah, dan semua oli pada akhirnya akan teroksidasi hingga tingkat tertentu.
Namun kita dapat memperlambat oksidasi secara drastis melalui penggunaan oli dasar sintetik dan bahan aditif penghambat oksidasi yang berkualitas. Namun, oli mengalami degradasi aditif seiring berjalannya waktu, tanpa memandang seberapa jauh mobil Anda melaju. Oli yang sudah terlalu lama digunakan mengalami degradasi oli. Akibatnya, oli kehilangan kemampuan lubrikasi yang optimal, sehingga berpotensi meningkatkan keausan mesin. Maka tetaplah melakukan penggantian oli secara berkala. Degradasi oli itu artinya peristiwa menurunnya kualitas minyak pelumas akibat terbentuknya kotoran-kotoran seperti residu karbon, lumpur, emulsi, oksidasi, dan abu. Makanya jangan telat melakukan penggantian oli mesin kendaraan Anda. Lakukanlah penggantian sesuai rekomendasi dealer resmi atau pabrik daripada oli tersebut. Demikian informasi kali ini dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya, dan nantikan video kami berikutnya. Bye bye.